dinilai tidak menguntungkan. Tapi ini bukan 0,14. Harusnya dia memakai 18 ya, 18% di sini. Nah ini tetap ya dia membandingkan kalau misalnya menggunakan hutang. Kalau yang base case itu kan dasar ya, base case NPV itu kalau misalnya dia 100% modal sendiri dan memang tidak menguntungkan ya nantinya. Jadi kalau misalnya dibiayai dengan hutang gimana, kayak gitu pertanyaannya. 16 miliar dengan KD 12 cost of debt ya, ingat KD 12%, berarti PV penggunaan utang T dikurangi T kali B, tinggal 16 kali 12% kan dapat 4 miliar. APV-nya cuma tinggal ditambah. Sebentar. Cuma tinggal ditambah. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Ingat bahwa ini bukan 14%, harusnya 18%. Dan kenapa nggak pakai 1 plus 0,18 misalnya kayak gitu ya? Karena ini di sini ada growth kan. Diharapkan meningkat terus per 6 tahun sebesar 6%. Dia meningkat terus per tahun sebesar 6% selamanya. Selamanya berarti kan dia constant growth. Seperti itu. Berarti kan R min G kan. Ingat nggak yang tadi rumusnya? Dividen di atas R min G. Cuman ini kita nggak bicara dividen ya. Cuman intinya dia constant growth. Seperti itu. Udah tinggal. Itu sih APV ya intinya. Nah, kalau dia menggunakan hutang, maka proyeknya dinilai menguntungkan. Seperti itu. Jadi memang 100% modal sendiri itu juga nggak bagus kayak gitu. Tapi terlalu banyak hutang juga nggak bagus. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, yang kemarin. Ini udah bisa ya, hitung sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ini saya lanjut nih kalau nggak ada pertanyaan. Masuk ke modul 8. Jadi kalau saya mau review ini, modul 7, intinya kita menghitung biaya. Kayak gitu ya. Biaya dari ketika kita melakukan pendanaan atau investasi. Seperti itu. Kalau misalnya pendanaan tadi kan gimana kalau misalnya menggunakan laba ditahan seperti itu, cost of capitalnya gimana, kalau saham cost of equity-nya gimana, kalau debt cost of debt-nya gimana. Kita menghitung sendiri-sendiri dulu di kegiatan pertama, kemudian di kegiatan belajar kedua kita menghitung secara keseluruhan gimana, kayak gitu kan. Menghitung secara keseluruhan di form itu bagaimana. Kemudian dibandingkan dengan ini tadi IRR atau NPV untuk tahu proyek ini menguntungkan atau tidak. Karena WACC atau ini average itu merupakan cut off. Jadi kalau suatu proyek itu memberikan keuntungan, return-nya dia lebih rendah daripada WACC, daripada cut off ini, maka dia nggak menguntungkan. Meskipun positif ya. Dan kalau kemarin kita pernah belajar NPV dan IRR positif itu bagus. Tapi tetap positifnya dilihat lagi kayak gitu.
memang bagus, tapi dalam artian selama dia positif memang bagus ya, berarti kan menguntungkan. Tapi dilihat dulu cut off-nya. Sepadan nggak sama apa yang sudah kita korbankan. Biaya kan apa yang kita korbankan kan, kayak gitu. Nah, cut off-nya ini di weighted average gitu. Oh, sebenarnya ini masih ada kegiatan belajar 3 ya. Cuman juga nggak saya masukkan karena ini membahas tentang NPV. Dan kita sudah belajar satu pertemuan kan ya kemarin tentang NPV. Gitu. Jadi saya pikir harusnya sudah bisa ya kalau NPV. Tinggal operating cash flow atau profit, laba setelah pajak ditambah penyusutan, kayak gitu-gitu aja. Udah, kita masuk ini ya, pertemuan 8. Pertemuan modul 8. Kita bicara tentang ini, pendanaan jangka menengah, leasing. Ada yang bisa memberikan definisi leasing? Siapa? Ini bisa ini ya, pilih satu orang jawab kan ya. Coba definisi leasing, Mbak Titin. Gimana? Kok Mbak Titin jadi nggak ada ya? Oke, yang lain Mbak Mujiati. Apa itu leasing? Oh, putus-putus. Ini bisa transfer audio kan ya? Pertanyaannya leasing. Apa itu leasing? Monggo Mbak Mujiati. Ini sudah saya transfer ini audio. Mbak Titin ya. Ini saya transfer audio ya.